Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anak kelas 4C yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat serta senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kelas 4C yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan penilaian harian. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat hasilnya dan merasa sudah puas. Jika belum ada nilai yang masih kurang puas, tingkatkan lagi ya. Berusaha lagi pada pembelajaran berikutnya. Dan yang belum mengumpulkan tugas, ya mohon segera untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini akan masuk ke tema 7 ya. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada subtema 1 ini temanya adalah keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Selain itu, suku di Indonesia juga sangat beragam, yaitu 1331 suku. Hal lain apa yang patut dibanggakan dari Indonesia? Kita akan pelajari berikut ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menuliskan informasi baru berdasarkan teks. Yang kedua, menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Menuliskan informasi baru berdasarkan teks, maka teman-teman di rumah silakan baca dahulu teks Pulau Tanjung Bunga Nan Cantik dalam buku. Setelah itu, tuliskanlah informasi baru atau kosakata yang sulit dan juga kosakata yang baru yang teman-teman baru temukan. Kemudian catat dan cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini bisa diakses di internet ya, dengan cara ketik saja Kamus Besar Bahasa Indonesia di mesin pencari Google. Nanti teman-teman kumpulkan kata-kata tersebut dan artinya. Insya Allah nanti pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar membuat buku saku. Nah, setiap kosakata yang teman-teman temukan, ya, yang teman-teman sudah tulis, nanti dipindahkan ke buku saku pada pembelajaran berikutnya ya. Nanti disimpan dulu kosakata yang ini, nanti dimasukkan ke kosakata ke buku saku. Selain itu, teman-teman sudah pernah ya bagaimana menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, yaitu dengan cara kita melihat kalimat pertama atau akhir pada sebuah paragraf. Tapi biasanya banyaknya adalah pada kalimat pertama. Tapi teman-teman perhatikan ya, teliti ya, kira-kira pokok pikirannya terdapat pada kalimat pertama atau terakhir. Dan ingat, pokok pikiran itu biasanya bersifat umum dibandingkan dengan kalimat pokok pendukungnya. Kalau pokok pendukung biasanya bersifat khusus, sedangkan pokok pikiran umumnya bersifat umum. Ini tidak perlu
kerjakan untuk pokok pikirannya karena teman-teman sudah pernah mengerjakannya. Selanjutnya menjelaskan macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Nah, teman-teman, penenun dari Flores di bawah ini menggunakan gaya otot saat membuat kain. Ya, kenapa? Karena di sini penenun tersebut membuat tarikan atau dorongan, yaitu pengertian dari gaya, bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan. Mengapa disebut gaya otot? Karena penenun ini menggunakan otot untuk melakukan tarikan atau dorongan. Nah, apa contoh gaya otot yang lainnya? Di antaranya ketika kita bermain bola, bersepeda, dan bermain panah. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang menggunakan gaya otot, ya. Macam-macam gaya selain gaya otot antara lain, yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek ada dua jenis, teman-teman. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan tentu adalah gaya gesek pada sepeda atau mobil. Ya, ketika bannya bergerak itu terjadi gaya gesek. Dan yang merugikan tentu banyak ya teman-teman, yaitu ketika kita mengangkat atau mendorong sebuah benda yang dimana bendanya itu memiliki permukaan yang sangat kasar sehingga kita sulit untuk mendorongnya. Maka yang seperti ini sangat merugikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Insyaallah akan kalian pelajari nanti ketika kalian berada di tingkat SMP. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Seperti teman-teman perhatikan di sini, ada magnet dalam bentuk huruf U yang sedang menarik paku-paku besi. Dan teman-teman tahukah bahwa magnet sebenarnya digunakan dalam peralatan-peralatan listrik yang kita temui dalam sehari-hari, seperti TV, radio, AC, kulkas. Di dalamnya mengandung magnet. Nanti teman-teman akan pelajari lagi juga di tingkat SMP dan SMA. Selanjutnya ada gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Ya, ini bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali peralatan kita yang menggunakan listrik. Dan listrik dan magnet nanti memiliki keterpaduan teman-teman yang disebut sebagai elektromagnetik. Ya, akan dipelajari nanti di tingkat SMP. Yang keempat, gaya pegas. Yaitu gaya yang muncul akibat adanya sifat elastis dari benda-benda pegas sehingga dapat menarik atau mendorong benda. Mungkin teman-teman yang memiliki kasur pegas, ya, itu adalah salah satu contoh bentuk aplikasi dari gaya pegas. Dan yang terakhir adalah gaya gravitasi, yaitu gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Semua benda yang jatuh akan ke arah pusat bumi, yaitu ke bawah. Maka teman-teman kalau memperhatikan, misalnya buah yang jatuh, tidak ada buah yang jatuh ke atas, tapi semua buah ketika mereka jatuh, maka mereka akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena tertarik oleh
gaya gravitasi yang dimiliki oleh pusat bumi. Dan kita pun berjalan tetap di bawah, ya, memijak bumi, memijak tanah, disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahaminya? Apa yang sudah pahami oleh teman-teman dalam menuliskan informasi? Sudah tahukah cara menemukan pokok pikiran? Dan sudah tahukah teman-teman macam-macam gaya? Jika sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pelajaran ini. Jika belum, silakan diulang kembali videonya. Kemudian masih ada yang belum paham, silakan bertanya melalui forum Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada pembelajaran kedua.